Ada beberapa tanaman dan ini berbunga hampir setiap saat dan ini hampir bebas perawatan. Simak kalau penasaran, jangan di skip, oke? Ada 8 tanaman hias yang berbunga sepanjang masa dan ini nggak pernah berhenti. Dan kalau misalkan yang suka tanaman, yang suka banget sama bunganya, cocok banget untuk ditanam di halaman dan menghiasi halaman sobat semuanya. Kenapa dipilihin yang seperti di video kali ini? Karena memang cocok banget dan ini nggak ada musimnya. Ini termasuk begonia, kalau dilihat dari keterangan sih ini termasuk begonia. Dan ini lumayan kuat banget dan juga lumayan nggak cepet busuk dan berbunganya mungkin ini nggak pernah berhenti. Setelah dilihat-lihat sih ini nggak pernah berhenti dan hampir bebas dari perawatan. Kenapa? Karena memang tanaman ini nggak rewel, cukup dikasih pupuk alami atau juga pupuk kandang udah bagus banget. Ditambah dengan ini jangan terlalu panas sih sebetulnya, cuma di tempat panas juga dia tahan. Namun alangkah baiknya kalau misalkan ini di bawah-bawah pohon atau juga dekat dengan naungan yang lainnya. Dan ini mudah untuk ditanam. Yang selanjutnya ini juga ada namanya si bunga telang dan kadang sering juga dibikin di videoku dari yang sering nonton di Ala Kampung Channel pasti nggak asing lagi. Ini bunga telang dan banyak banget kegunaan untuk kesehatan manusia juga sangat diperlukan dan warnanya juga cantik untuk dijadikan pewarna makanan juga bagus. Jadi ini banyak banget manfaatnya. Nah seperti ini udah bunganya hampir setiap hari juga. Ini benar-benar pergantiannya setiap hari, namun karena memang dia banyak bunganya, ini banyak banget dan tiap hari berbunga. Ini pagi-pagi sih ngambil fotonya, ngambil videonya, jadi belum terlalu bermekaran. Nanti kalau misalkan udah siang ini hampir penuh dan bagus banget. Ini juga termasuk yang tergolong tanaman tahunan, maksudnya dia bertahan beberapa tahun. Yang jelas kalau misalkan hampir tanpa perawatan juga ini bagus banget sebetulnya. Cuman ya sebagai manusia yang suka tanaman ya pastinya harus dirawat juga sih. Dalam artian kasih pupuk dan juga jangan sampai kekeringan sih. Kalau kekeringan dia bakalan rontok ya. Seperti ini juga ada Nusa Indah termasuk Nusa Indah pink sebetulnya ini. Cuman kelihatannya merah tapi ini masih dalam warna pink sih sebetulnya. Ini juga hampir nggak ada musimnya dan bagus banget untuk di halaman, bikin suasananya jadi adem dan asri sebetulnya. Nah seperti ini kalau untuk penyebarannya sih cukup di cangkok atau juga di setek. Namun aku belum pernah coba kalau misalkan untuk penyebaran hanya dengan memotong lalu ditancap ke tanah sih belum pernah berhasil. Tapi kalau misalkan di cangkok memang ya gampang. Nah ini juga termasuk Nusa Indah, tapi ada juga yang menyebutkan ini adalah bunga kestuba merah, tapi masih satu jenis sih dengan yang tadi di Nusa Indah, sepertinya masih. Kalau misalkan ini untuk yang hobi apiari atau juga lebah madu ini cocok banget karena memang ini hampir tanaman yang seperti ini nggak pernah berhenti dan nggak ada musimnya. Jadi
yang hobi banget sama tanaman bunga, boleh yang ini dijadikan juga referensi. Pokoknya yang di video kali ini adalah tanaman berbunga yang memang hampir nggak ada musimnya, jadi referensinya juga kayaknya nggak terlalu yang susah dijangkau, karena memang hampir di daerah kita, apalagi yang ya di Indonesia ini banyak banget tanaman seperti ini, dan termasuk tanaman jadulan juga. Jadi kalau misalkan hobi ya cepet aja cari yang seperti ini. Tak lupa juga bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel sobat semuanya. Ini si ungu hampir sama aja ya bunganya dengan yang tadi warnanya. Ini adalah bougainville ya, dikatakan bougainville ungu mikro, dan ini juga daunnya lumayan berkilau dan kecil-kecil. Jadi ini cocok dan boleh dijadikan bonsai juga. Banyak banget yang bikin bonsai dari si ungu mikro ini. Ini juga hampir nggak ada berhentinya, apalagi ini kan hobinya di tempat, kalau ini udah jelas di tempat yang full sinar matahari atau yang panasnya full seharian, ini makin bagus aja, dan nanti daunnya juga makin kecil dan bunga makin gacor aja sih sebetulnya. Ini tanaman yang bagus juga, yang hobi apiari atau juga lebah madu bagus juga, karena emang bougainville ini hampir tidak pernah berhenti berbunga, dan bunganya juga kalau misalkan semakin tua pohonnya akan semakin banyak aja. Ini juga si bunga rambat, ini termasuk bunga rambat, ini adalah kalau di tempatku ini namanya air bunga pengantin, dan ini si warna pink ini bagus banget. Dan kalau misalkan punya di halaman ada kanopi, bagus juga untuk dipakai pohon rambat yang seperti ini, karena nanti kanopinya akan lebih eksotis dan juga indah karena dihinggapi dengan tanaman yang seperti ini. Ini rekomendasi banget sih kalau menurutku kalau mau tanaman hias berbunga, karena ini juga hampir nggak ada hentinya berbunga. Dan ini kalau misalkan ya di tempat panas ini bagus juga. Di tempat dingin kayaknya kalau terlalu dingin bunganya agak sedikit berkurang atau juga jarang, jadi lebih bagus ini yang full sinar matahari juga. Nah kalau misalkan punya halaman luas boleh juga. Nah seperti ini adalah bunga lilin tapi yang mini, ini juga bagus untuk dijadikan di halaman, karena kalau misalkan di halaman banyak yang warna cerah seperti ini kayaknya asik juga dan enak juga di pandangan kita. Untuk kesehatan mata juga bagus sebetulnya. Nah ini hampir nggak pernah berhenti juga, apalagi kalau misalkan tanaman ini dengan rumputnya yang udah besar, ini hampir penuh aja sih bunganya, dan ini setiap hari juga nggak pernah berhenti. Dan ini lebah madu suka banget, apalagi kelopak yang putih ini banyak banget yang suka, jadi cocok banget yang untuk hiasan di halaman. Untuk yang hobi apiarinya juga bagus, karena kalau misalkan di apiari punya lahan yang luas ya harus ditanami pohon-pohon yang seperti ini, karena ya burung sogon yang suka madu cocok banget untuk ya menghisap yang seperti ini, kelopak-kelopak yang seperti ini. Karena ini dari dulu juga tanaman ini sudah berkembang bagus di daerah-daerah tropis, jadi kalau misalkan ditanam di halaman yang lumayan dingin juga bagus. Ini justru kalau di tempat yang terlalu panas kurang bagus juga. Nah seperti itu. Ini ada tips berikut ini, oke? Nah ini juga tanaman yang biasa digunakan untuk penghias rumah, dan ini termasuk begonia juga. Begonia warnanya ini merah dan terang banget. Kalau misalkan di halaman ditanam ini bagus banget. Dan ini juga kalau misalkan langsung di tanah terbuka juga ini termasuk yang kuat. Dan juga ini biasa kan kalau misalkan begonia pengennya di tempat yang agak teduh. Kalau ini sih bagus-bagus aja di tempat yang full sinar matahari, cuman daun agak kecoklatan dan agak sedikit bercak kalau panas banget. Tapi malah bunganya ini malah sering banget dan nggak pernah berhenti. Nah
Kenapa direferensikan yang seperti ini juga? Karena selain bunganya yang mencolok banget, bagus juga ini dijadikan tanaman yang di outdoor seperti itu, yang full banget sinar matahari juga bisa. Dan ini nggak gampang busuk. Kalau misalkan di tempat yang memang banyak sinar mataharinya, ini justru bagus. Dan nanti tanamannya itu, pohonnya itu akan semakin kerdil dan pertumbuhannya akan semakin lambat aja kalau misalkan di tempat yang terbuka banget. Kalau misalkan di tempat yang agak teduh, banyak tanaman tinggi di sampingnya, itu justru akan kurang bagus. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke?